Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Sahabat MBR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di frekuensi online kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait thalabul ilmi atau keutamaan thalabul ilmi pada bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana kita ada satu PR, atau Allah telah menjanjikan peningkatan kualitas kita, yakni menjadi pribadi yang bertakwa. Dari seorang mukmin kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Coba kita akan lihat di ayat yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat mereka orang-orang yang beriman dan melebihkan satu derajat kepada mereka yang berthalabul ilmi, yang mencari ilmu. Jadi sudah pasti kita akan melihat bahwa orang-orang beriman yang kita sendiri diperintahkan untuk berpuasa akan dinaikkan derajatnya. Dan lebih daripada itu, orang-orang yang berthalabul ilmi juga akan dinaikkan derajatnya di atas orang-orang yang beriman dan berthalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang berthalabul ilmi tadi adalah mereka orang yang mencari ilmu Allah, yaitu ilmu syar'i, yang akan ditinggikan derajatnya. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu syar'i tersebut akan disiarkan Islam, akan dinaikkan ilmu-ilmu agama Allah dan disebarkan, didakwahkan. Lalu bagaimana kedudukan dengan ilmu-ilmu yang non syar'i? Misalkan ilmu-ilmu matematika, ilmu fisika, atau ilmu yang lainnya. Kalau kita membaca ulang bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita telisik, sepanjang itu meningkatkan kualitas keimanan, tentu akan dinaikkan. Apalagi kita akan lihat bagaimana seorang dokter akan dinaikkan derajatnya di hadapan khalayak ramai. Kemudian dia juga akan dinaikkan derajatnya saat dia berdakwah dengan ilmu kedokterannya. Jadi ilmu umumnya digunakan untuk berdakwah, sehingga dia akan naik posisinya, bukan hanya orang-orang termasuk orang yang beriman, maka dia termasuk orang yang berthalabul ilmi. Kalau kita lanjutkan lagi dalam satu hadis, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, atau ala kulil muslim. Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir menyatakan bahwa ada dua hal kenapa ilmu itu diwajibkan. Jadi yang pertama, ilmu itu bukan sekadar dia tahu, tetapi yang benar. Ilmu yang benar bagaimana terkait perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, itu senantiasa memotivasi kita agar terus belajar. Biasanya mereka yang sudah mondok, sudah kuliah, mereka berhenti untuk kembali menggali ilmu. Padahal sebutan thalabul ilmi adalah mereka yang senantiasa terus belajar, memperbaiki ilmu yang kurang sebelumnya, dan meningkatkan ilmu-ilmu yang belum dikuasai. Sehingga seorang ustadz hanya akan disebut ustadz jika
dia hanya mencukupkan dengan ilmu sebelumnya. Dia akan disebut dengan ustadz yang thalabul ilmi jika dia juga meningkatkan kualitas keilmuannya, yaitu dengan belajar kembali. Ya mungkin hari ini lebih memudahkan, ada platform online, ada MOOC, atau ada pembelajaran jarak jauh yang tidak harus dikerjakan, yang harus datang secara offline ke tempat pembelajaran. Tentunya bagi para ustadz yang sibuk, ini sangat membantu sekali. Kenapa demikian? Mereka punya tugas untuk berdakwah di masyarakat, membersamai masyarakat. Satu sisi dia juga harus menaikkan kualifikasi keilmuannya. Mungkin kalau dalam Al-Quran bukan hanya sebatas hafalan Quran 30 juz, tetapi juga dengan sanadnya, dengan tafsirnya, dengan penjelasannya. Juga bagaimana mengaktualisasikan Al-Quran di era kontemporer ini. Era yang menuju 5.0, yang sebelumnya 4.0. Yang tentunya semuanya serba cepat, perlu diputuskan, perlu dikaji lebih komprehensif dengan berbagai bidang keilmuan. Ini sangat penting, sehingga ustadz-ustadz hari ini yang belajar ilmu syar'i juga, beliau juga harus belajar ilmu umum untuk sebagai komparasi atau perbandingan. Demikian, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas keilmuan kita di berbagai majelis ilmu yang hadir, baik melalui platform ini maupun juga secara offline di masjid-masjid, majelis taklim, atau tempat-tempat yang lain, tempat yang bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wallahul musta'an wa waliyu taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.